Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Zuhra Busadia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan tanpa adanya campur tangan manusia, atau dengan kata lain, perkembangbiakan yang dilakukan oleh tanaman itu sendiri. Yang kedua adalah jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Jenis-jenisnya di antara lain ada tunas adventif, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, ada akar tinggal atau rizoma, dan yang terakhir ada geragi atau stolon. Nah, langsung saja yuk. Yang pertama kita bahas adalah tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah bagian dari tumbuhan baru yang tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media. Tunas contohnya ada pada pohon pisang. Pada pohon tersebut, tunas berada di sekitaran induknya. Jadi, kalaupun induknya itu ditebang, tunasnya tidak akan ikut mati. Yang kedua adalah tunas adventif. Berbeda dari tunas sebelumnya, tunas adventif adalah tunas yang terletak tidak pada lokasi seharusnya. Contohnya, pada tanaman cocor bebek. Pada gambar di samping, bisa dilihat bahwa tunas berada di sekitaran daunnya. Yang ketiga adalah umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah bagian dari tanaman umbi yang berasal dari tumpukan daun yang sejajar dalam format roset. Contohnya pada bawang merah dan bawang bombay. Pada gambar di samping itu ada contoh pada bawang merah. Jika bawang merah diiris, maka akan terlihat lapisan-lapisannya. Nah, yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang adalah sejenis tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanannya. Contohnya pada tanaman kentang. Pada tanaman tersebut, kentang menggunakan batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanannya. Yang kelima adalah umbi akar. Hampir sama dengan umbi batang, bedanya kalau umbi batang itu menggunakan batang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanannya, umbi akar menggunakan akar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanannya. Contohnya ada pada tanaman wortel. Pada tanaman tersebut, akarnya itu adalah tempat penyimpanan cadangan makanannya. Nah, yang keenam adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Contohnya ada pada lengkuas, jahe, dan kunyit. Pada contoh gambar di samping itu adalah contoh dari tanaman jahe. Batangnya itu tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh adalah geragi atau stolon. Apa itu geragi atau stolon? Geragi atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan ruas-ruasnya bakal tumbuh tanaman baru. Contohnya ada pada tanaman arbai dan tanaman stroberi. Pada gambar di samping itu adalah contoh dari tanaman stroberi. Bagian tanaman yang menyentuh tanah maka akan tumbuh akar. Itulah tadi pemaparan dari saya mengenai perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.